Terima kasih Bu Aris. Kita hari ini diskusi saja Bu Aris nanti biar teman adik-adik mahasiswa ini biar presentasi temannya nanti monggo dikomentari Bu Aris ya. Setelah saudara-saudara mahasiswa kita ini presentasi bagaimana temuan mereka gitu ya. Ini sudah berapa orang yang hadirin? 53 ya. Oke, baik. 52 lah ya. Bisa jadi ini ada yang ada yang beberapa screen jadi satu. Nah, jadi kita tidak begitu masalah ya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga kita hari ini dapat ilmu yang manfaat pada malam hari ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Yang paling begitu. Kalau kita ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah, itu hanya Maha Esa. Dan jika ada teman-teman kita, anggota keluarga kita yang sakit juga, semoga disembuhkan. Baik, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Ini Baris kita random atau bagaimana Baris untuk penonton kelompoknya ini? Apa kita tawarkan apa yang ada yang mau nyoba presentasi? Iya, mungkin ada yang mau duluan. Ya, silakan. Ini yang presentasi, apakah ada yang ingin presentasi? Ya. Sepertinya enggak ada, Bu. Iya, harus ditunjuk sepertinya. Harus ditunjuk ini sepertinya. Oke. Ini yang kelompok sebentar, ini offeringnya pas ada ini. Sebentar. Offering CD sama AB ya. Offering CD sama AB ini mau di random atau mau mengajukan diri sekarang lah untuk presentasi? Pada diam semua ini Pak Aris. Ini kayak harus random ini kayak. Nah, ya. Harus ditunjuk ini sepertinya, Pak. Ditunjuk, oke. Ini kemarin ada berapa kelompok ya? Per offering? 6 ya, 6 kelompok ya kalau nggak salah. Kalau ada 6 kelompok coba. Iya Pak, 6. 6 ya. Oke, sebentar. Saya siapkan gimana ini caranya nih. Wheel spinner coba. Satu AB. Biru. 1 AB. 2 3. Bentar, saya siapkan dulu ya ininya. 4, 5, 6. Nah, biru. CD. Ini harus siap semua ini kayak baris. Ini saya siapkan dulu. Biar anak fisika itu pasti siap. Harus siap. Tapi mereka malu-malu Bu Waris. Kalau dikira bagaimana mendahului temannya. Mereka sopan santun ini anak-anak ini. Sebentar. Ini mohon izin saya share screen dulu. Terus nanti kita Oke. Ini random ya. Mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Ding. Kelompok 2AB.
Belum Kelompok belum tampak Pak screen-nya, Pak. oh, belum tampak. Masya Iya. Allah. Si. Can you share your screen? Bentar. Entire screen. Share. Kita tunggu dulu Pak gitu. Padahal di sini sudah saya hapus, Bu. Wow. Saya tambahin dulu berarti. Ini sudah ada, Bu? Tampak, Bu? Udah, sampun. Tadi yang hilang ini 2 AB. Saya ulangi lagi lah nanti. Biar semuanya melihat ya. Ini gimana caranya terus. Ding. Tetap sama, Bu. 2 AB. Memang tadinya 2 AB kayaknya, Bu. Oke, 2 AB. 2 AB. Jadi kelompok 2 dari offering AB. Oke, nanti ini prestasinya sudah saya berikan anunya ya, apa? Rubriknya kemarin ya, seingat saya ya. Kita hanya 5 menit untuk presentasi, terus 5 menit tanya jawab, 5 menit untuk komentar. Nanti komentarnya bisa dari sesama mahasiswa, bisa dari Bu Arif, bisa dari saya ya. Ingat kita di sini diskusi belajar bersama ya, saudara semua, kita belajar bersama. Jadi bisa jadi kami ada yang kelewatan. Nah, saudara semua silakan bisa menutupi kelewatannya kami, biar kita sama-sama belajar. Baik, kelompok 2 AB apa sudah siap? Kelompok 2 dari offering AB maksudnya. Ini siapa ini kelompok 2 AB nih? Adenina, Pak. Adenina, mana Adenina ini? Kok nggak kelihatan batang hidungnya ini Adenina? Belum, Pak. Masih persiapan. Masih persiapan, oke. Iya. Kalau persiapan ini kita biarkan tarik nafas dulu, Baris. Oke. Ya. Jadi nanti hari ini ingat ya, saudara, ini fokus ke yang saudara temukan. Jadi bisa jadi yang saudara temukan ada yang menarik, fokuskan ke sana. Jadi saudara cari apa sih yang menarik versi saudara, terus sharing ke temannya. Nanti yang lain istilahnya kita diskusi saja. Jadi jangan khawatir benar apa salah ya. Yang paling penting itu berani tampil. Nah, nanti kita komentari bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Ini kita praktis yang keberapa Bu Aris kita? Ketiga atau keempat kita ya? Keempat ya Pak kalau nggak salah. Udah Bentar, keempat ya? saya lihat ini. Saya lihat rekaman saya. Rekaman laporan. Belum saya upload saya juga Pak. Kita selesaiin secepatnya Bu. Nanti pokoknya pas Nggih. UTS sudah ada semua. Jadi enak lah kita nggak usah ribet-ribet. Nggih, keempat Pak. Keempat ya ini ya. Berarti kita kurang. Dua. Yang kelas AB ada 8 kelompok. Baik, saya tambahkan 7 AB. 7 AB sama 8 AB. Sorry. Oke. Mau di-spin lagi. Enggak perlu, ini kita biarkan ada. Nah, ini tampil sudah. Baik. Sebentar. Anak-anak ini pilihan semua kok Bu Aris. Enggak usah khawatir. Anak-anak fisika itu iya, apalagi ngambil manajemen berarti harus latihan manajemen waktu, manajemen kerjanya. Nah, kalau udah siap bisa dimulai Mbak Adenina ya. Ini Mbak Adenina ini dan teman-teman ini kelompok AB ini lihat dari PPT-nya udah terlihat kalau luar biasa kerjanya nih. Mbak Adenina, Mbak Adzika, Mbak Dia Larosa, Mbak Fatihah, Mbak Nur Eka. Nah, ini pilihan semua ini luar biasa ini. Ini Bu Aris, hari ini sibuk Bu Aris? Oke, bisa dimulai, monggo. Oke. Mohon maaf Bu, sebentar nggih, ini jaringannya agak susah, jadi belum bisa full screen. Gak usah terlalu susah-susah lah, hidup sudah susah kok jaringan ikut-ikut susah. Apa menggunakan smartphone? Hari ini smartphone ngeluh semua murid saya. Oh gitu. Anak saya, adik saya, murid saya ngeluh semua yang smartphone hari ini. Apa hapuy?
Karena terlalu semangat, Bu. Jadi harus istirahat sebentar semangat aja. Nah, tenang, nanti kalau ada kendala dengan jaringan, saudara yang penting cerita aja, nggak apa-apa ya. Ini timernya Mas Ahmad Reza aja timernya ya. Kalau sudah 5 menit tolong kalau 5 menit kurang 1 menit berarti sudah 4 menit ya. Nanti Mas Reza ya, di warning temennya yang tampil kurang 1 menit. Nah, biar yang belum biar dipercepat anunya yang prestasi. Oke, siap. Terima kasih Mas Reza. Monggo dibuka dulu aja Mbak Adenina atau Mbak Nureka, dibuka dulu sambil menyiapkan PPT-nya ya. Kita mulai ya. Monggo Mas Reza di timing kita mulai, silakan. Ya Pak. Oh, sebentar Pak, mungkin saya mau nyoba share screen punya saya. Monggo silakan. Di post Mas Reza. Masih uji coba. Iya Pak. Apa tadi? Apakah sudah terlihat? Gimana? Baik, kan sudah siap? Sudah? Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Okay. Kalau sudah terlihat, silakan bisa dimulai. Mas Reza, monggo mulai di counting ya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur dan dena laboratorium fisika yang ideal. Jadi anggotanya saya sendiri Nureka Fitriani dengan rekan saya Adenina, Azika, Diala Rosa, dan Fatiha. Kemudian untuk topik bahasan kami, yang pertama adalah penjelasan umum struktur laboratorium sekolah yang telah dipilih. Di sini kami mengambil SMAN 2 Batu, kemudian kesesuaian struktur SMAN 2 Batu dengan teori manajemen, kemudian saran perbaikan struktur laboratorium dan kesimpulan hasil analisis, kemudian yang selanjutnya penjelasan denah laboratorium fisika hasil rancangan, fokus pada ruang 1, 2, dan 3, 4, kemudian yang terakhir adalah penjelasan ruang 5, 6, 7, serta alasan pemilihan penyusunan rancangan denah. Ya, dengar. Ini dapat dilihat untuk strukturnya dari kepala laboratorium, lalu di bawahnya ada koordinator laboratorium tiap matkul. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri, dari kepala laboratorium itu bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium di sekolah, seperti menyusun SOP, terus merencanakan pengembangan fasilitas dan peralatan lab, dan mengordinasikan kegiatan praktikum. Lalu untuk laboran atau teknisi laboratorium itu sendiri bertugas membantu operasional laboratorium secara teknis, di mana mereka itu menyiapkan alat dan bahan praktikum, merawat dan memperbaiki perangkat laboratorium, serta mengecek kondisi alat secara berkala. Lalu untuk guru atau tenaga pendidiknya bertugas untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahan. Dan untuk guru bimbingan konseling ini berfokus
kepada aspek bimbingan personal, sosial, dan karakter siswa. Selanjutnya ada kepala tata usaha. Di sini kepala tata usaha bertugas untuk memimpin bagian administrasi dan menjalankan fungsi manajerial atas kegiatan administrasi sekolah. Selanjutnya ada staf tata usaha, di mana tugas dari staf tata usaha sendiri adalah menjalankan tugas operasional administrasi sehari-hari seperti surat menyurat, arsip dokumen, pendaftaran siswa, pengelolaan data kepegawaian, membantu pengelolaan keuangan, serta koordinasi internal antar bagian. Selanjutnya ada petugas perpustakawan, di mana tugasnya yaitu mengelola koleksi buku dan bahan pustaka, melayani peminjaman dan pengembalian buku, membantu siswa atau guru dalam pencarian referensi, menyusun katalog, serta menjaga kebersihan dan tata tertib ruang perpustakaan. Selanjutnya ada petugas kebersihan di mana bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ruang kelas, laboratorium, koridor, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjaga sekolah yang bertugas mengawasi keamanan selama di dalam atau selama ada di dalam kampus, ada di dalam sekolah, mohon maaf. Selanjutnya ada petugas tata tertib di mana bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan sekolah, mencatat pelanggaran siswa, memberikan teguran atau laporan, serta membantu menjaga ketertiban selama jam sekolah. Yang selanjutnya ada petugas kesehatan atau petugas UKS, di mana bertugas menyediakan layanan kesehatan dasar bagi siswa seperti memberikan pertolongan pertama, mendata riwayat kesehatan, dan menjaga kesediaan obat. Selanjutnya ada siswa sebagai asistensi laboratorium yang berperan sebagai asisten laboratorium membantu guru atau laboran menyiapkan alat dan bahan praktikum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Organisasi Laboratorium Semen 2 Batu dengan teori. Nah, menurut Diknas nomor 26 tahun 2008, struktur organisasi laboratorium yang ideal harus melibatkan peran-peran kunci dengan tugas yang jelas. Struktur ideal tersebut meliputi kepala laboratorium, laboran atau teknisi, guru mata pelajaran, dan siswa yang bisa sebagai praktikan atau asisten, yang tugas-tugasnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Next. Nah, struktur ini itu sudah sejalan dengan prinsip POAC, yaitu planning, perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, activating, pelaksanaan, dan juga controlling atau pengawasan. Next. Kemudian setelah kami analisis dari struktur organisasi Laboratorium Semen 2 Batu tahun ajaran 2023-2024, dapat diidentifikasi komponen pengelola laboratorium sebagai berikut. Yang pertama terdapat kepala laboratorium yaitu Pak Judi Wibowo, kemudian ada koordinator laboratorium yang terbagi menurut bidang, ada biologi, fisika, kimia, IPS, dan komputer, kemudian ada administrasi laboratorium IPA, Bu Asit Kurniawati, dan posisi guru mata pelajaran dan wali kelas juga terhubung dengan sistem koordinasi laboratorium. Next. Kemudian setelah kami bandingkan antara teori dengan struktur organisasi laboratorium yang ada di Semen 2 Batu, yang pertama kesesuaian, kepala laboratorium sudah ada sesuai dengan standar Permendiknas nomor 26 tahun 2008, spesialisasi bidang juga ada koordinatornya per bidang, ada fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya yang mendukung efisiensi dan akurasi teknis. Kemudian administrasi laboratorium membantu fungsi controlling terutama inventaris dan pelaporan aset. Koordinasi dengan guru yang mendukung integrasi pembelajaran dan kegiatan praktikum. Ketidaksesuaiannya, posisi laboran atau teknisi khusus tidak jelas. Tugas teknis masih dibebankan pada guru atau koordinator sehingga rawan beban kerja ganda dan persiapan praktikum kurang optimal. Kemudian beban ganda kepala lab selain manajerial juga mengurus koordinasi menyeluruh yang menyebabkan fungsi controlling dan evaluasi bisa kurang maksimal. Dan partisipasi siswa belum tereksplorasi, padahal bisa dilibatkan sebagai asisten lab
untuk mendukung praktikum sekaligus melatih keterampilan kolaborasi dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah saran perbaikan struktur laboratorium dan manfaat. Rekomendasi perbaikan dari kami setelah melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan teori dari manajemen adalah yang pertama menambah tenaga laboran atau teknisi khusus sebagai penyiapan, perawatan, dan inventarisasi. Yang kedua mendorong keterlibatan siswa sebagai asisten laboratorium baik secara formal maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, memperjelas pembagian fungsi koordinasi dan pengawasan agar kepala lab fokus pada manajerial. Kemudian manfaat dari implementasi apabila rekomendasi kami diterapkan adalah yang pertama, efisiensi kerja lebih tinggi, keselamatan dan keamanan praktikum lebih terjamin, pengelolaan sumber daya lebih efektif, praktikum lebih bermakna, inquiry dan inspiratif. Laboratorium berfungsi dengan optimal sebagai jantung pembelajaran sains. Yang kemudian yang selanjutnya adalah Dena Laboratorium Fisika. Di sini kami merancang Dena dengan panjangnya yaitu 18 meter dan lebarnya 8 meter. Terdiri dari 7 ruangan. Ruangan yang pertama ruangan resepsionis, ruangan yang kedua ruangan persiapan, ruangan ketiga area utama praktikum, ruangan keempat ruang gelap, ruang kelima ruang laboran, ruang keenam ruang keselamatan, ruang ketujuh adalah ruang penyimpanan. Berikutnya yakni keterangan ruang 1, yakni fungsi dari ruang ini adalah untuk area pertama yang dijumpai pengunjung untuk presensi, melakukan registrasi dan administrasi, dan peminjaman alat dan sebagai area tunggu. Untuk penataan barang terdiri atas meja dan kursi, tempat sampah, jendela. Untuk simbol yang ada pada gambar ini ada A yakni pintu, lalu B meja resepsionis, C tempat sampah, D pintu ganda, E jendela. Next. Pak, mohon maaf, waktunya sudah 9 menit. Silakan dipercepat ya, udah 9 menit. Oke. Selanjutnya adalah untuk ruang 2, yakni berfungsi sebagai ruang persiapan, terdapat loker bagi siswa dan APD dan jas lab. Next. Untuk ruang ketiga, yakni ruang inti, yakni tempat di mana praktikum, di mana siswa praktikum. Next, lanjut. Terus ruang keempat. Lalu ruang keempat adalah ruang gelap. Di ruangan ini berfungsi untuk melakukan praktikum area khusus untuk percobaan yang minim atau tanpa cahaya. Selanjutnya ada ruang 5. Ruang 5 ini ruang laboran yang berfungsi untuk tempat laboran untuk mempersiapkan, memperbaiki, serta merawat alat-alat praktikum. Di sana ada meja laboran serta lemari penyimpanan raknya. Next. Yang keenam ada ruang keselamatan. Fungsinya untuk sebagai pusat layanan dan keselamatan laboratorium. Di sana ada lemari PTKK, kulkas, serta bangku. Ya. Next. Yang ruang 7 ada ruang penyimpanan. Fungsinya untuk menyimpan alat serta barang-barang yang jarang digunakan atau yang cadangan, berisi rak dan ventilasi. Next. Alasan pemilihan susunan laboratorium. Prinsip utama perancangan ini yakni efisiensi alur kerja. Dapat dilihat di dana tadi ruang antar ruang itu berdekatan. Pertama, ada ruang resepsionis ditempatkan di depan sebagai buffer zone untuk mengatur lalu lintas serta mengontrol akses ke ruang praktikum. Kemudian ada ruang persiapan dekat dengan pintu menuju ruang praktikum, berfungsi untuk menyimpan barang pribadi dan ketika memakai APD, menjaga kebersihan serta mengurangi lalu lintas di area utama. Kemudian di ruang utama praktikum yang dapat menampung 6 kelompok dengan meja kolaboratif serta dapat mendukung strategi pembelajaran inquiry, kooperatif, dan demonstrasi terbuka. Mejanya juga meja berkelompok ini memudahkan interaksi siswa dan pengawasan guru. Dilengkapi APAR di lokasi strategis. Kemudian tersedia pintu darurat dan jalur evakuasi apabila ada potensi yang membahayakan. Selanjutnya ada ruang gelap terpisah untuk eksperimen yang membutuhkan minim cahaya untuk intervensi difraksi. Kemudian ada zona pendukung laboran keselamatan penyimpanan dibuat berdekatan agar efisiensinya lebih mudah, memperkuat koordinasi ini.
Kemudian ada keselamatan kerja yang di dalamnya ada wajib pada P3K dan fasilitas keselamatan di area yang berpotensi berbahaya seperti di lab ini. Yang kesimpulannya, rancangan laboratorium fisika menggabungkan aspek pedagogis, kolaboratif inquiry dengan prinsip keselamatan modern, K3, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, efektif, dan ideal. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 dari AB ya. Baik, luar biasa. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain, dari semua offering ya, offering AB sama DD, silakan. Apakah ada pertanyaan? Kita tunggu jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita komentari Bu Aris. Boleh bertanya, boleh kita komentari langsung Bu Aris. Monggo Bu Aris. Yang dari contohnya dari SMA 2 Batu ya. Iya. Kalau boleh saya bertanya gitu, apakah di SMA 2 Batu itu 3 lab? 1 lab untuk bertiga apa satu mapel satu? Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setelah kemarin kami berdiskusi dan memutuskan untuk memilih denah dari SMA N2 Batu yang ternyata alhamdulillahnya itu lengkap. Nah begitu, jadi untuk labnya itu terpisah antara lab fisika, lab biologi, dan lab kimia. Sesuai dengan struktur organisasi dari SMA N2 Batu, Bu. Memang nggak ada laborannya ya? Nggih. Iya, sinyalnya agak susah ya. Materi presentasinya sudah cukup lengkap dan bagus gitu, sudah disertai dengan lab yang ideal gitu ya, lab yang ideal, gede ya ukurannya. Itu lab ideal, oke. Semua dari kami gitu ya, yang sudah di lapangan itu sebenarnya menginginkan yang seperti ideal itu tadi gitu ya. Mudah-mudahanlah suatu saat. Kalau yang SMA Kota Malang agak susah karena lahan terbatas. SMA 5 itu termasuk besar kata teman-teman ya gitu, kata teman-teman. Karena kalau memang mungkin ada yang dari SMA Tugu ya 1, 3, 4 itu memang ternyata kecil gitu, dan kalau mau mengembangkan ke atas, tapi secara keseluruhan untuk dari kelompok 2 AP menurut saya sudah cukup bagus. Monggo Pak Kusaini. Baik, terima kasih Bu Aris. Itu memang sudah lengkap tadi ya pembahasannya ya. Itu salah satunya tadi saya lihat sudah ada bahas masalah keselamatan kerja. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan bagaimana keselamatan kerja di laboratorium. Jadi memang di lab itu harus ada P3K itu harus ada, terus pemadam kebakaran harus ada, karena kita nggak tahu tiba-tiba pas praktikum tiba-tiba terjadi konsleting misalnya gitu, itu harus ada dan jelas. Nah, nanti kalau saudara terjun ke lapangan, nah itu dipotret itu nanti kunjungi. Ini SMA, misalkan SMA 5, ada nggak alat pemadam kebakarannya? Nah, apakah sudah dikontrol? Misal ada pemadam kebakaran, ada kadaluarsanya. Nah, apakah kadaluarsanya? Nah, khawatirnya pas kebakaran loh mau dipakai nggak bisa. itu harus dicek. Terus saya lihat tadi susunannya ada ada emergency exit itu sudah ada ya, dia dirancang ya. Itu penting karena jangan sampai misalkan ada kecelakaan atau apa, nggak ada jalan keluar, semua rebutan, terjadi nanti peristiwa Stadion Gajayana gate 13 berapa itu. Jadi 13. Meskipun pintu besar, kalau orangnya banyak ya banyak korban. Jadi harus ada pintu emergency exit, terus ada pintu utama, jadi ada banyak pintu keluar. Itu yang penting di situ. Dan itu tadi sudah ada ya. Nah, itu luar biasa, sudah ada seperti itu. Terus memang kayak dana untuk terima tamu itu biasanya jarang kalau lab ya, terima tamu. Karena kalau terima tamu itu udah banyak space yang digunakan.
Nah, itu mungkin nanti coba dilihat di lapangan nanti kalau pas waktunya tahap berikutnya nanti kan saudara semuanya turun ke lapangan nanti bisa tahu dibandingkan nanti kalau kota itu seperti ini, kabupaten seperti ini, kota Batu seperti ini. Nah, itu memang betul yang sampaikan Bu Aris. Jadi bisa jadi karena ruangan lahannya memang beda. Kalau yang di kota itu bisa jadi sudah terbatas. Nah, kalau yang kabupaten masih bisa bangun ke kanan ke kiri. Mungkin itu komentar kita Bu Aris ya. Nah, kita terima kasih kelompok 2AB yang luar biasa ya. Oke. Ada kata-kata terakhir dari kelompok 2AB sebelum kita random lagi kelompok berikutnya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Aris dan Pak Husaini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Masih sudah keluar trompet-trompetnya. Oke, baik. Mohon izin kita random lagi. Mas Ahmad Reza tetap bagian timing ya, timer ya. Ya Pak, tadi sampai 13 menit. Tadi 13 menit, luar biasa. Tapi sudah semuanya 13 Mas ya. Aman berarti ya, target kita kan 15 ya. Oke, sudah kelihatan ini ya. Biar semoga sih CD biar adil ya. Ternyata AB lagi. Kelompok 7 AB. Kelompok 7 AB. Grace. Usahakan semuanya siap ya. Jadi biar cepat sat. Nah, gitu. Baik, Bapak. Nah, ini Mbak Nadifa ini sudah siap. Bapak, mohon maaf saya izin share screen-nya dari akunnya Kurota Ayun. Oh ya, silakan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ye, monggo kami tunggu. Nanti Mas Reza kalau sudah mulai presentasi Assalamualaikum atau selamat malam langsung ting gitu ya. Oke, Pak. Oke. Ini luar biasa ini sepertinya ini. Bapak, permisi saya mulai. Monggo silakan. Monggo Mas Reza nanti kalau udah di mana di counting ya. Monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Husaini dan teman-temanku tercinta. Di sini saya dari kelompok 7 dari offering AB. Mewakili teman-teman saya mau presentasi tentang struktur organisasi lab dan dana lab fisika. Karena tadi saya lihat kelompok sebelumnya sangat lengkap, jadi saya akan memberi presentasi yang lebih ringkas ya Bapak. Sebentar Bapak, laptopnya error. Enggak apa-apa, sambil sambil dilanjutkan presentasi juga enggak apa-apa. Oh, itu udah. Oke, silakan. Sebenarnya udah keluar tuh. Mbak Grace, Mbak Nadifa itu ya. Nah, silakan. Bentar, ini suaranya nggak kedengaran atau termute ini Mbak Nadifa?
Oh, maaf Bapak. Nggih. Mohon maaf teman-teman. Pantes kok jalan sendiri, orangnya nggak ada suaranya. Silakan. Ini loh Pak Ayun ini. Jadi Jangan nervous ini Bu Haris teman-teman, siap-siap rekam ini Bu Haris ini kalau nggak kedengaran suaranya. Saya pikir emang slide show gitu. Emang saya ini kok nggak ada suaranya Nadifa ini. Mohon maaf ya Bu, Ya. Pak. Monggo. Jadi saya mau menunjukkan struktur organisasi laboratorium dari sekolah SMA Taman Madya Malang. Untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah menunjukkan strukturnya sama seperti struktur organisasi laboratorium di sekolah lainnya. Ya teman-teman bisa dilihat itu kepala sekolah dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya. Jadi analisis dari kelompok kami dari struktur laboratorium sebelumnya, yang pertama kesesuaian dengan prinsip manajemen. Nomor 1, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dan pengendali penuh. Yang nomor 2, kepala laboratorium untuk pengelola teknis. Yang ketiga, penanggung jawab mata pelajaran, pengatur operasional. Dan yang keempat sudah sesuai tahap manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam Kemendikdasmen 2019. Untuk yang kedua, kelemahan dalam struktur saat ini, yang pertama belum mencakup fungsi seperti pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan aset dalam kutipan Hermawan 2020. Yang kedua, peran penting yang belum ada, teknisi laboratorium, petugas inventaris, koordinator keselamatan dan kesehatan kerja. Yang nomor 3, kaitan dengan regulasi. Permendiknas nomor 24 tahun 2007, standar minimum atau kelayakan tenaga pendukung K3. Permendikbud Ristek nomor 22 tahun 2023, keberlanjutan, efisiensi, dan integrasi sarpras pendidikan. Yang nomor 4, rekomendasi penyempurnaan dari kami, tambahan posisi teknis, petugas inventaris, koordinator K3 untuk menjamin akuntabilitas sebagai pembagian tugas jelas, keberlanjutan untuk peralatan terawat dan inventaris terpantau, integrasi untuk laboratorium sebagai bagian ekosistem pembelajaran. Ini dari lab fisika di SMA Taman Madya, teman-teman. Yang sudah kami cari, ini dapatnya. Ada ruang penyimpanan alat dan bahan. Untuk ruang persiapannya ada 2. Terus bangkunya ada. Ini untuk untuk penjelasannya. Alasan Laboratorium Fisika SMA mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana serta acuan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Dari aturan itu yang ada, dari Permendiknas tadi, yang pertama luas minimal 96 meter, idealnya 8 meter kali 12 meter dengan tinggi ruang kurang lebih 3,5 meter. Yang nomor 2, kapasitasnya untuk 36 siswa dengan 1 guru. Yang ketiga, zona ruang. Ruang utama praktikum, meja siswa, meja demonstrasi guru, ruang penyimpanan alat dan bahan kurang lebih 18 meter kubik, ruang persiapan atau ruang kerja guru atau ruang laboran kurang lebih 12 meter kubik. Yang keempat, fasilitas penting, pencahayaan, ventilasi, sistem listrik aman, wastafel atau air bersih, lemari alat dan bahan, papan tulis, dan jalur evakuasi. Bagian depannya ada papan tulis dan meja demonstrasi, area kosong di depan untuk presentasi atau alat peraga besar. Di tengah-tengah ruangannya ada 6-9 meja praktikum besar, masing-masing untuk 4 siswa, dilengkapi stop kontak dan sumber listrik. Ada jarak antar meja yang cukup untuk mobilitas dan jalur evakuasi. Di samping ruangan ada lemari kaca untuk alat peraga besar, misalnya optik, listrik, mekanik.
dan wastafel minimal 2 titik di sisi kanan dan kiri. Di bagian belakang ruang ada pintu menuju ruang penyimpanan dan ruang persiapan, lemari bahan yang terpisah dari ruang siswa untuk menjaga keamanan. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 7. Bapak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Masih banyak sisa waktu Mas Reza ya. Ini luar biasa ini dari kelompok 7AB ya. Ini sudah detail temuannya dan sudah membandingkan dengan peraturan yang ada gitu ya. Luar biasa. Monggo Bu Ari. Ada pertanyaan dulu ya kayaknya ya. Silakan kalau ada pertanyaan, lupa sampean mau dikomentari aja. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 7AB. Silakan. Aku main habis. Ini yang tanya harus kita catat nih Bu Aris kayaknya. Buat nilai tambahan Iya. katanya. Iya sih, nggak ada yang tanya. Nggak ada Atau yang yang tanya. presentasi bertanya ke yang audiens tuh Pak. Iya. Atau khawatir saya ini mereka pada deg-deg semua ini Bu. Jangan-jangan saya kena. Jangan-jangan saya kena. Itu siap-siap. Kita Iya. komentar aja Bu Aris. Kalau nggak ada pertanyaan Bu Aris. Monggo Bu Aris. Kita komentari beberapa bagian tertentu yang cukup menarik. Nah, terus kalau ada apa perlu diperbaiki, kita bahas Bu Aris. Monggo Bu Aris, silakan. Baik, kalau Oh ini, kalau enggak ada kepencet yang kayaknya. tangan. Kepencet atau mau tanya tadi? Oh, nggak jadi. Kepencet Pak, mau on cam tapi kepencet. Oh, mau on cam. Lintang. Ya. Oke. Silakan. Oke. Kalau dari saya sudah ini ya, sudah kritis dan bagus gitu ya, dan temuannya bagus sekali gitu Pak. Jadi saya bisa melihat laboratorium sekolah lain akhirnya, terutama ini areanya kan Malang Raya gitu ya. Betul. Jadi saya bisa paham kalau ruang laboratorium di SMA Taman Madya gitu ya, lebih luas daripada SMA 5. Ruang persiapannya ada 2 gitu ya. Itu sudah cukup ideal sebagaimana yang tadi udah dibandingkan dengan peraturan yang ada, bagaimana lab itu harusnya diselenggarakan. Jadi sudah dikritisi juga kesesuaiannya apa, ketidaksesuaiannya apa. Jadi kalau dari 2 presentasi ini kan kesimpulannya yang paling gampang dilihat adalah tidak adanya laporan. Jadi memang permasalahannya sebenarnya di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah sebenarnya seperti di lapangan adalah kalau diambil dari sarjana fisika atau sarjana pendidikan fisika, laboran itu kayak ada yang bilang, ada beberapa guru yang bilang kan dia seharusnya punya hak untuk mengajar gitu ya. Tapi kamu punya laboran kimia yang lulusan S1 kimia, dia tidak mau mengajar dan merasa cukup sebagai laboran gitu, membantu administrasi. Biasanya memang laboran itu membantu administrasi gitu ya. Administrasi juga membantu persiapan dan segala keperluannya. Jadi biasanya arsiparis atau bagian administrasi, pencatat aset dan lain-lain itu memang dirangkap oleh laboran gitu. Bahkan kalau di sekolah kami laboran kimia yang tersedia itu diserai juga membantu operator di TU karena saya kurang paham apakah karena regulasi gitu ya atau karena memang bagaimana tidak semua memang mungkin kalau sarjana pendidikan memang disiapkan untuk jadi guru ya. Jadi kalau untuk jadi laboran tidak siap, tapi tidak semua juga lulusan misalnya S1 fisika seperti saya gitu yang SSI itu juga siap jadi laboran. Jadi juga kalau di pendaftaran sekarang ada CPNS gitu ya, CPNS P3. Kalau di P3K diusahakan kalau CPNS memang sedikit kesempatan untuk laboran gitu. Itu kalau operator teknik itu di PU, di dinas PU atau dinas yang lainnya itu ada. Tapi kalau laboran di sekolah itu jarang sekali ada. Bahkan kami baru menerima 1 kemarin, sayangnya lulusan komputer, bukan lulusan kimia atau fisika atau biologi gitu. Jadi permasalahan yang terlihat dari 2 presentasi ini sama gitu ya dengan permasalahan yang kurang lebih saya hadapi sendiri di lapangan. Kami kurang laboran gitu. Padahal penting gitu laboran itu.
Tapi untuk temuannya sudah bagus, pengkritisannya bagus, sudah lengkap, bagaimana lab itu seharusnya sudah lengkap. Jadi, nanti barangkali ada yang jadi kepala sekolah ya Pak, ke depannya adik-adik ini. Jadi sudah tahu kalau misalnya ada kekurangan di lab, tolong gitu. Yang jadi fokus kadang-kadang kalau kepala sekolah ini penambahan ruang kelas, penambahan kalau belum punya masjid biasanya memperluas musola jadi masjid seperti itu atau lapangan gitu. Sekali-kali lab-nya diperhatikan gitu ya. Gitu. Saya harapkan kalau jadi kepala sekolah lab-nya diperhatikan. Gitu. Terima kasih dari saya mungkin sedikit saja itu. Oke, terima kasih Bu Aris. Jadi memang saya lihat ini kuatnya dari kelompok 7 AB ini memang kuatnya membandingkan dengan kondisi idealnya Bu ya. Jadi peraturannya ada dan sebagainya itu sudah bagus. Itu nanti kalau terjun ke lapangan kan kalau sekarang memang kan masih kita lihat dari website dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa memperoleh foto di lapangan. Nah, nanti kalau misalkan ke lapangan maksudnya terjun langsung ke lab, itu nanti dilihat di foto nanti bagaimana cara lab tersebut menyimpan barang, terus apakah mereka ada kayak kartu kontrol gitu, pengecekan berapa kali per minggu atau per bulan untuk memastikan tidak ada jamuran, tidak rusak alatnya. Jadi maksudnya di apa istilahnya ya, dicek secara berkala itu apakah ada di sana ya. Terus memang kalau kita bandingkan dengan SMA negeri tadi, memang yang ini struktur organisasi lebih sederhana ya di sini ya. Jadi kepala sekolah langsung ini gitu ya. Nah ini kan sangat sederhana sekali ya dibanding yang negeri tadi. Yaitu memang sebanding dengan kondisi di lapangan. Nah itu nanti dipastikan kalau misalkan terjun ke lapangan seperti ini menarik ini ya. Jadi nanti saudara memang sebaiknya jangan ke sekolah yang ideal semua. Jadi nanti diatur ada yang ke negeri, ada yang ke swasta, ini bisa jadi bahan perbandingan. Karena hidup itu nggak ada yang ideal semua. Kalau negeri kan memang sudah ideal karena ada dana negara ya. Meskipun swasta juga ada namanya dana BOS, tapi namanya swasta ya. Kita lihat yang sekarang seperti apa kondisinya, gitu ya. Kalau di sini kan sepertinya kalau lihat gelar-gelarnya ini sudah pada tua-tua semua ini Bu Aris ya. Kalau kepalanya kalau swasta yang jauh lebih bagus daripada negeri itu ada Pak. Ada sih. Oh iya, kayak Sabilillah juga ada itu ya. Sabilillah, kemudian Kosayu, Tempo. Betul. Nah, itu. Jadi kalau mungkin bisa dicek enak itu, bisa melihat sebentar. Ya, betul. Jadi, saya juga penasaran labnya seperti apa. Pernah sekali, tapi saya nggak, pas waktu itu saya belum di SMA 5, katanya pernah MGMP di Kosayu itu ya fasilitasnya jauh lebih bagus dari kita gitu. SMA Kolese Santo Yusuf. Jadi ya bisa bagus mereka ya. Itu nanti makanya nanti memang perlu kita melihat di lapangan ya kan. Oke. Mungkin itu kayaknya Bu Aris ya. Tinggal kita harap sih nanti berikutnya nanti ada info baru ketika adik-adik ini mahasiswa kita ini pergi ke mana, ke lapangan. Jadi nanti istilahnya kita dapat info baru bagaimana mengelola sekolah dengan baik. Karena kita nggak tahu nanti lulusan kita ini kerja di mana ya. Jadi harapan kita nanti bisa terbuka pikirannya, terus kita mengolah yang baik dan benar. Nah kalau yang ini kan sepertinya posisi guru belum terlihat di sini sebenarnya di struktur ini ya. Kemudian laporan juga belum terlihat. Memang betul itu, kalau laporan itu memang penting. Karena laporan itu yang membantu guru. Kalau enggak, itu gurunya akan malas ngajar di lab nanti. Nyiapin sendirian soalnya luar biasa itu. Butuh waktu yang banyak. Oke, saya kira begitu untuk kelompok 7 AB. Apakah ada kata-kata terakhir sebelum kita pindah ke kelompok yang lain? Baik Bapak, terima kasih untuk Pak Husaini, Bu Aris, dan teman-teman sudah berkenan mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya.
Mohon dimaklumi, namanya manusia juga banyak salahnya ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harap maklum ya. Kok jadi curhat. Untung nggak nangis tadi ini. Oke, terima kasih luar biasa kelompok 7AB ya. Kita cek coba sekarang, semoga dapat kelompok yang dari kelompok kelas CD. Nah, sebentar. Ini belum keluar ini. Nah, sekarang kita cek 1, 2, 3. Bismillah, dapat yang terbaik. Satu AP. Kayaknya hari ini memang fokus panggungnya kelas AP ini kayaknya. 1 AP. Ini kelompok 1 AP apa sudah siap ini? Jangan-jangan Mas Reza sendiri yang kelompok 1 AP. Enggak, Pak. Oh, bukan. Siapa yang 1 AP, Mas Reza? Cecil email. Cecil sama email. Ya, Cecil email Luke Sayyidah Sinta. Wah, itu tuh. Apakah pada hadir? Seharusnya hadir semua ya. Karena untung kemarin di Bu Aris, untung kita mundurkan 1 hari. Jadi anak-anak bisa riset kembali, nambahi yang kurang-kurang. Jadi mereka alhamdulillah ditunda katanya gitu kayaknya itu. Jadi nyari lagi. Permisi Bapak, izin share screen. Ya silakan Luka. Jangan pergi kemana-mana ya. Ini saya khawatir ini kelihatan udah naik pesawat ini Luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama dari kelompok kami ada Cecilia Citra Lestari, kemudian Imeliana Agustina, kemudian saya sendiri Lukarnesta Lestari, kemudian Sayyidah Almardiah dan Sinta Eki Yanuarti. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi di sini kami mengambil dari SMA 1 Girimulyo. Untuk analisis dari struktur tersebut yaitu yang pertama, struktur organisasi pada gambar yang telah dilampirkan tersebut sudah jelas karena menunjukkan alur tanggung jawab dari atas ke bawah, dimulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, menempatkan kepala laboratorium, kemudian wakil kurikulum, kepala tata usaha, guru, dan laboran dalam posisi yang saling terkait. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi lintas bidang agar laboratorium berjalan secara optimal. Kemudian kelebihan struktur yaitu pembagian tugas dan peran sudah jelas dari level kebijakan dari kepala sekolah hingga operasional yaitu laboran, kemudian kolaboratif, guru, kepala laboratorium, dan laboran bekerja sama langsung mendukung siswa. Kemudian terdapat integrasi kurikulum yaitu melalui wakil kepala kurikulum, kegiatan laboratorium lebih terarah pada capaian pembelajaran, kemudian adanya laboran. Hal ini memudahkan guru dalam pelaksanaan praktikum karena ada yang menyiapkan alat, bahan, dan menjaga keselamatan. Kemudian
Mohon maaf Bapak, sedang gangguan sedikit. Kemudian kekurangan dari struktur tersebut yaitu rantai koordinasi cukup panjang sehingga pengambilan keputusan bisa memerlukan waktu. Kemudian belum terlihat bagian keselamatan kerja secara khusus pada aspek K3 yaitu keselamatan kesehatan kerja penting dalam laboratorium fisika. Kemudian kurang fleksibel jika ada rotasi laboran karena hanya ada satu laboran yang tercantum. Jika beliau berhalangan hadir, maka koordinasi bisa terganggu. Saran dari kami yaitu akan lebih kuat jika ditambah fungsi pengawasan atau K3 laboratorium, serta mekanisme evaluasi rutin agar laboratorium tetap aman, terkelola baik dan mendukung pembelajaran dan membuat standar operasional prosedur atau SOP. Tertulis untuk setiap aktivitas laboratorium serta menyediakan kotak saran atau forum evaluasi dari siswa mengenai pengalaman mereka di laboratorium sehingga pengelolaan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan pembelajaran. Kesimpulannya, struktur organisasi laboratorium fisika di SMA 1 Girimulyo cukup ideal karena mampu menggabungkan unsur manajemen serta penggunaan. Dan untuk pengaturan tata ruang dari kelompok kami yaitu seperti ini, di mana di situ ada ventilasi yang untuk di mana denah laboratorium fisika tersebut dirancang untuk mendukung pembelajaran praktikum yang aman, nyaman, dan efektif, yaitu di mana terdapat meja demonstran ditempatkan di bagian depan berdekatan dengan papan tulis agar guru dapat dengan jelas menjelaskan konsep fisika sekaligus memperagakan percobaan yang membutuhkan perhatian penuh siswa. Kemudian ada meja siswa yang disusun berkelompok dan menghadap ke depan, sehingga memudahkan mereka bekerja sama dalam melakukan percobaan fisika seperti pengukuran, percobaan listrik, maupun mekanika sehingga fokus terhadap penjelasan guru. Kemudian ada loker siswa yaitu diposisikan di kanan kiri ruangan yaitu agar mudah diakses tanpa mengganggu aktivitas praktikum di tengah. Kemudian ada meja guru yang berada di depan untuk mengawasi jalannya kegiatan laboratorium secara menyeluruh. Lalu ada dari sisi keamanan tersedia ruang keselamatan serta pintu utama dan pintu darurat sebagai jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Dan yang terakhir ada pendingin ruangan ditambah untuk menjaga kenyamanan siswa saat melakukan praktikum dalam waktu lama. Dengan penataan seperti ini, laboratorium fisika dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran, menjaga keselamatan, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Baik, sudah selesai Mbak Luke ya? Sepertinya udah selesai nih sepertinya ya. Ya betul Mbak ya. Oke. Ini baik, apakah ada komentar atau pertanyaan untuk Mbak Luke? Silakan Mbak Nureka. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tadi yang analisis yang pertama itu sepertinya ada tulisan rantai koordinasi yang terlalu panjang. Nah itu baiknya seperti apa ya untuk koordinasi itu? Bukannya memang kalau misalkan sudah diatur seperti itu ada SOP tersendiri? Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Mungkin dari kelompok kami itu menjabarkan itu kan ada wakil kurikulum. Nah, mungkin dari kelompok kami itu menjelaskan kalau ada wakil kurikulum itu otomatis dia itu agak panjang. Jadi misalkan ada perizinannya itu dia sepertinya terlalu banyak
tangga yang harus dilewati. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan laboratorium, jadi itu perizinannya agak susah, seperti itu. Apakah ada feedback? Oh, tidak, terima kasih. Saya kira itu panjang koordinasinya itu, saya kira itu waktu peminjaman alat atau apa. Atau waktu pembelian inventoris. Bisa seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Gus juga. Oke, terima kasih. Pertanyaan luar biasa ya. Ada lagi tambahan pertanyaan lagi? Yang kalau nggak ada kita bahas Bu Aris. Iya. Ngomong ke Bu Aris. Ada ini nggak, alurnya tadi ditampakkan nggak? Saya nggak lihat ada bagan soalnya tadi. Sebentar, Bu. Sedikit. Ada nggak? Ada, ya, coba. Sinyalnya agak bermasalah. Iya, biar saya bantu. Maksudnya alur yang panjang itu bagaimana gitu. Oke. Oh ya, oke. Ini struktur organisasinya. Agak gede dikit bisa, Mbak? Dari saya, ini sudah saya full screen. Oke. Nah, iya, terima kasih. Jadi memang, oke, ini ya. Ini SMA negeri ya? Iya, Bu. Ya, SMA negeri, memang dari SMA-nya kepala lab-nya ada di ini ya, langsung di bawah kepala sekolah ya? Iya, Bu. Langsung di bawahnya dari strukturnya. Oke, sebenarnya kalau peminjaman sekarang kalau peminjaman lab, saya bahas mulai peminjaman, karena peminjaman alat dengan peminjaman lab itu berbeda gitu ya. Kalau untuk peminjaman lab misalnya, struktur ini justru lebih singkat, gitu ya, lebih singkat daripada seharusnya. Karena kepala laboratorium itu kalau di SMA 5 itu ada di strukturnya ada di bawah Waka Kurikulum yang berkoordinasi dengan Wakasarpras. Karena ruang infrastruktur itu ya, infrastruktur itu kewenangannya ada di Sarpras gitu ya. Tetapi karena itu penggunaannya untuk pembelajaran, jalur koordinasinya dengan kurikulum gitu. Jadi kalau ini kan jadi langsung di bawah kepala sekolah dan kepala lab dan Wakakurikulum memiliki kewenangan yang sama karena langsung di bawah kepala sekolah gitu ya. Tanpa izin kurikulum ini bisa. Gitu ya. Kalau bentuk strukturnya seperti ini. Nah, kalau seperti di SMA 5 peminjaman itu di bawah kalau lab memang panjang kalau lab ya. Jadi kalau mau pinjam lab itu konfirmasi dulu ke kami guru fisika gitu ya, kalau di fisika ya, ke guru fisika, ACC, baru pengajuan ke Sarpras dengan diketahui oleh kurikulum. Bahkan kalau kurikulum mau pinjam lab sebagai untuk ruang pembelajaran seperti kami kan sekarang lab fisika sedang digunakan untuk kelas, karena ada kelas yang sedang diperbaiki, itu kurikulum dan Sarpras, Waka Kurikulum dan Wakasarpras, sarana prasarana yang berkoordinasi. Kami sebagai guru yang menggunakan lab, kemudian kepala lab, kepala laboratorium secara keseluruhan bersifat menerima perintah, karena kami ada di bawahnya. Jadi kepala sekolah, Wakasarpras, Wakakurikulum, dan wakil kepala sekolah ada 4, itu langsung di bawah kepala sekolah. Kepala laboratorium ada di bawah Wakasarpras dan kurikulum, gitu jalur koordinasinya. Jadi sebenarnya kalau yang struktur ini nggak terlalu panjang. Kalau peminjaman alat jelas lebih rumit lagi. Kenapa? Karena kesediaan alat harus tersedia, kemudian izinnya memang harus tanda tangan kepala lab, kemudian guru yang bertanggung jawab terhadap lab itu kepala lab Wakasarpras gitu. Jadi 3 gitu. Jadi kalau
Kalau peminjaman sebenarnya tidak terlalu rumit, paling panjang 3 tanda tangan. Kalau inventaris, nah ini, kalau inventarisasi pengadaan alat memang lebih panjang lagi karena harus melalui dengan sepengetahuan kepala sekolah. Jadi biasanya kalau kami diberikan belangko gitu ya, diberikan pengajuan pengadaan alat, yang mana kadang-kadang tidak di SCC semuanya, tidak disetujui untuk dibelikan semuanya, karena harus melalui yang memeriksa salah satunya adalah bendahara yang akan membelikan itu. Jadi lebih panjang lagi kalau pengadaan inventaris. Jadi kalau strukturnya memang seperti ini pendek sekali. Jadi cukup izin ke kepala lab, oke, udah gunakan labnya, udah gunakan alatnya. Tanpa kurikulum mengetahui nggak apa-apa sebenarnya. Karena ini jalurnya begitu, gitu ya. Karena setara, jadi kepala lab dengan waka setara, begitu. Mungkin dari saya begitu penjelasannya yang tentang tadi yang panjang ya secara keseluruhan. Ini tadi ada denah lab sekolahnya nggak ya? Atau saya yang terskip? Karena yang kebaca di layar saya ini tulisan semua. Gitu. Oh, gambar labnya nggak ada? Ada, Mbak? Kalau dari SMA-nya nggak ada, Bu, cuman strukturnya saja. Oh, hanya strukturnya saja. Oke. Iya. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Jadi nggak tahu labnya ya. Giri Mulia itu mana? Giri Mulia itu cari di web sih, Bu. Oh. Jadi Giri Mulia, iya. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau dari saya mungkin itu ya, karena nggak ada gambarnya, jadi kita nggak tahu kondisi labnya seperti apa. Gitu. Tapi untuk perbandingan teori dengan apa yang ada, sarpas yang ada gitu. Giri Mulyo ya, Giri Mulyo, oke. Jadi nanti bisa dicek daerah mana itu. Ya. Gitu dari saya, sekian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aris. Sepertinya Giri Mulyo itu Jogja sepertinya ya. Giri Mulyo itu Jogja sepertinya. Tapi memang tadi sederhana sekali ya untuk apa? Untuk struktur organisasinya. Ya, Bisa jadi alur itu gurunya kok cuma satu Bu ya. SMA negeri biasanya banyak ya. Iya, kok wakanya hanya kurikulum, tidak ada waka sarana dan prasarana. Tapi itu memang lumayan sederhana Bu ya. Iya, sederhana sekali. Itu yang nanti kalau tapi biasanya lazimnya ya seperti di SMA berapa tadi? SMA Batu ya. Iya. Biasanya seperti itu lazimnya banyak gitu. Nah, tapi apa? Bisa jadi itu inovasi diperpendek itu. Ya, tergantung Iya. pihak sekolah juga. Tapi yang paling penting tuh Atau mungkin siswanya sedikit, Pak. Jadi kalau siswanya sedikit itu jumlah wakil kepala sekolah itu disesuaikan jumlah siswa. Jadi ada batasannya. Mungkin jumlahnya siswanya mungkin memang sedikit sekali. Jadi semua jadi ada pekerjaan kesiswaan, kemudian sarpras, kemudian humas itu dirangkap sama waka kurikulum. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Iya. Oke. Ini tinggal nanti ketika riset di sekolah, nah itu nanti banding-bandingkan dengan kondisi ideal, terus dipastikan datanya semakin banyak semakin baik. Jadi ketika nanti ke sekolah itu difoto kondisi mejanya, apakah ideal untuk kerja berkelompok di lab. Nah, karena kan kebanyakan kan kalau apalagi yang fasilitas zaman dulu itu mereka kan mejanya panjang tuh. Kalau dibuat pembelajaran kan susah itu untuk pindah-pindahnya siswa ya. Karena memanjang otomatis. Nah, itu dicek nanti di lapangan ya. Terus memang SOP itu memang sebaiknya ada. Jadi nanti biar baku, terus siapapun yang izin itu atau menggunakan lab atau sejenisnya itu ada standar yang jelas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu SOP itu memang penting. Nah, yuk 8:30 udah gelap nih.
Ini ada yang main lampu ini, kepencet ini lampu saya. Kita Bu, di rumah saya IoT soalnya Bu ya. Jadi ada yang kepencet, ada yang mencet salah satu bagian programnya, udah gelap ini ruangan saya. Oh, iya, Ya, jadi iya. buat sistem otomatis Bu. Kalau jam tertentu gelap loh. Jam sekian kok udah gelap. Pakai Oke. sensor. Iya, pakai kita Bener. timer kita. Oke, baik. Ini kayaknya sudah jam 9.32 Bu, sudah mepet ya, sudah mepet jam 9.32, 8.30 sekian lah ya. Ya betul gitu ya. 20.28. Kayak mepet nih kalau kita presentasi untuk kelompok berikutnya. Oke, silakan Mbak Luka, ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri presentasi kelompoknya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang takdirnya untuk minggu ini dari AB semua kayak Bu Aris. Iya. Kata yang CD alhamdulillah gitu jadinya. Ya, nanti kita lihat Bu. Tapi minggu depan kita kembali teori lagi, kita diskusi lagi. Masuk ke masuk ke mana itu? Unsur P3K, keselamatan kerja itu penting ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti yang sekarang di Sidoarjo itu pondok pesantren. Nah, itu mereka kan sedang sholat ambruk. Nah, itu jangan sampai yang berhubungan dengan fasilitas umum itu membahayakan jiwa orang, jangan sampai. Jadi terutama yang kota itu ya, Kota Malang, siapa tahu mau bangun lab lagi ditinggiin, ambruk, jangan sampai. Nah, itu nanti kita bahas minggu depan Bu ya, P3K. Praktisi minggu berikutnya masalah keselamatan kerja, entah itu ketika praktikum, entah itu ketika persiapan. Nah, itu hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Nah, bajunya, rambutnya. Jadi kalau laki-laki saya enak rambutnya pendek ya. Kalau perempuan rambutnya panjang itu, nah itu ada hal-hal yang perlu hindari di lab. Bajunya juga ya. Apakah nanti kalau pakai baju lab? Nah, kalau Mas Reza itu nggak mau pakai jas lab Bu, maunya jas alma mater aja yang dipakai kayaknya. Cinta alma mater. Yang lain putih, Mas Reza sendiri yang biru gitu, jas lab. Nanti kalau ke SMA 5 mirip itu Mas. Alma maternya SMA 5 mirip dengan alma maternya UM. Warna biru. Warna biru, nggih. Oke, baik. Sepertinya kita akhiri kayaknya Bu Aris. Ada hal-hal yang ingin disampaikan Bu Aris, kita sudah malam. Ini kayaknya Mbak Galuh mau presentasi sepertinya, kok tiba-tiba muncul ini. Semangat. Saya kira mau presentasi nih. Waktunya udah habis mau presentasi. Baik, Bu Aris, monggo ada yang disampaikan kata terakhir untuk malam hari ini. Quote of the day-nya. Quote of the day ya. Aduh, ini saya ditodong ini. Saya nggak siap hari ini quote of the day. Apa ya? Kalau kita belajar fisika itu kan seringkali kita bahas ideal gitu ya Pak. Ideal fluida ideal gitu, tekanan gas ideal seperti itu ya. Jadi sama dengan pengadaan laboratorium gitu, masih sedikit yang tentang tadi. Jadi intinya sebenarnya yang penting ruangan seperti yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi itu sudah sangat cukup untuk kita yang di lapangan sebenarnya. Tapi kalau bisa seperti yang dirancang oleh kelompok 1, saya pun sebagai guru akan sangat berbahagia gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau adik-adik sudah lebih top lagi posisinya, lebih naik lagi, nanti selalu mengingat hari kita belajar hari ini bahwa kita akan terus memperbaiki bagaimana caranya laboratorium yang di sekolah-sekolah itu bisa mendukung pembelajaran dengan baik, agar anak-anak enjoy gitu ya, kemudian kita dan sama-sama berdoa, regulasi administrasi di sekolah itu sedikit lebih ringkas. Jadi kalau tadi struktur
perizinannya panjang, itu nggak panjang deh. Yang kami jalani gitu, mungkin Pak Husaini juga mengalami ya, bagaimana birokrasi administrasi yang harus kami penuhi itu kadang-kadang membuat kami kalau nggak dibantu laporan tuh benar-benar ya akhirnya kadang-kadang apa adanya gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan generasi yang lebih muda dari saya, dari kami bisa membangun Indonesia yang lebih baik, bisa kalau belajar ke luar negeri jangan sambil jalan-jalan, niat belajar gitu ya. Kadang-kadang pembuat regulasi itu studi banding ke kampusnya 2-3 jam, jalan-jalannya 3-4 hari. Tuh, jangan seperti itu gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ke depannya kita menjadi lebih baik. Kemudian quotes of the day ya Pak, dari Louis Pasteur aja ya. Karena ini hari Jumat gitu. Kata teman hari ini saya agak religius, nggak banyak ketawa gitu ya. Padahal saya udah ketawa di kelas bareng anak-anak bahwa kalau kita belajar sedikit sains itu biasanya kita akan jauh dari Tuhan, dari Allah. Tapi kalau kita mempelajari sains lebih banyak, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada pencipta kita. Jadi karena saya ingat waktu pelajaran astronomi oleh Pak Sutrisno, belum pensiun nggih Pak Pak Husaini nggih. Itu beliau tahun depan pensiun. Oh gitu, nggih. Alam itu teratur, yang alam itu teratur. Jadi kalau kamu menemukan sesuatu yang salah dalam datamu, berarti kamu salah baca, gitu. Jadi alam itu teratur, yang tidak teratur kita manusia. Jadi belajar sedikit sains itu akan menjauhkan kita dari pencipta, tapi belajar banyak sains akan mendekatkan kita kepada pencipta kita. Itu kata-katanya Louis Pasteur, bukan saya. Saya hanya mengulang begitu. Kurang lebih begitu adik-adik. Baik. Terima kasih Pak Husaini untuk hari ini. Kurang lebih dari saya sedikit saja seperti itu. Baik, terima kasih Bu Aris, luar biasa ya. Ini nanti minggu depan hari Kamis atau hari Jumat kira-kira Bu Aris? Saya insya Allah Kamis bisa minggu depan. Kamis bisa ya, insya Allah ya. Baik. Berarti minggu depan kita bahas masalah keselamatan kerja Bu Aris. Nanti akan kita diskusikan minggu depan dengan Bu Aris. Jadi kita bertemu secara online lagi begitu ya. Sampai 6 kali, berarti minggu depan ke-5. Setelah itu ke-6 udah selesai, baru kita mulai persiapan untuk terjun ke lapangan untuk anak-anak ya. Oke, saya tadi gara-gara pertemuan Bu Aris cerita masalah Pak Tris. Jadi tadi pagi, tadi habis sholat Jumat, Bu Aris, beliaunya kan jalan pulang ke kampus sendirian itu ya. Sendirian. Ya, maksudnya nggak ada temennya, itu jalan sendirian. Tiba-tiba saya sapa dari belakang gitu ya. Nah, beliau itu kena stroke 3 tahun yang lalu, Bu. Stroke tiba-tiba itu Bu, kalau orang-orang stroke kan biasanya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Beliau itu nggak ingat apa-apa, Bu. Jadi ya saya tanya itu 3 tahun yang lalu itu, ayo saya siapa, ada seguran gitu Bu, ayo saya siapa gitu, diingat-ingat, saya ingat ini, tapi saya lupa namanya siapa dulu gitu Bu. Di setiap ketemu itu saya godain terus. Saya tahu ini sekretaris departemen, tapi namanya siapa kan yang ingat jabatannya. Terus tadi itu begitu, terus beliau cerita, Pak, jadi kan orangnya kan perlahan-lahan, jadi setelah tahun yang itu setelah ingatannya agak lumayan baik, beliau tuh melihat itu kayak kuda pakai kacamata itu Bu, lurus saja gitu ya. Lurus, iya. Sekarang ini sudah mulai lebar. Nah, terus saya tanya, ini sekarang apa Pak Tris yang agak susah? Pak, kalau saya tuh kalau jalan sendirian, gak tolak-tolak kanan kiri itu, tiba-tiba ngelamun katanya Bu. Otomatis ngelamun, jadi tiba-tiba mau keseliut gitu katanya. Makanya nggak berani naik sepeda motor sendiri sekarang. Ya, terus saya pikir-pikir, berarti kayaknya itu kita itu butuh sesuatu yang membuat kita tetap fokus. Nah, ini bagi yang muslim itu kan ada zikir itu ya. Itu mulai latihan zikir sekarang biar otaknya terasa terus, biar nggak mudah keseliut. Nah, jadi beliau tolak kanan kiri itu biar fokus sebenarnya, biar sibuk pikirannya. Nah, nanti kalau kita sibuk kayak malam ini kan mikir kan, kalau nggak mikir pasti udah tidur semua ini Bu. Ini Galuh sama Mbak Rosa
sama Mbak Putri sepertinya di kampus ini kayaknya. Nggih. Nah, itu hati-hati yang di kampus ya, segera pulang, jangan malam-malam di kampus. Iya, Nah, segera pulang, sudah ya malam. hati-hati di Waktunya jalan. istirahat. Ya, terus nanti kalau di jalan ya itu tadi, jangan sampai pikirannya kosong-kosong langsung keseliut. Nah, itu yang mengendarai sepeda itu langsung sepeda motor langsung gedebluk, nabrak. Pak terus gitu ceritanya Bu. Jadi beliau itu Oh, kalau nggak tolak-tolak begini ngantuk sekarang loh ya. Jadi gitu. nggih, nggih. Nggih, nggih. Jadi seperti yang sampaikan Baris tadi, jadi penting itu saudara dengan belajar ini kita dapat ilmu yang manfaat, terus dilatih terus otaknya entah mikir entah apa, jangan sampai ngelamun mikirkan yang lain tapi ya nanti otaknya lebih cepat tua nanti ya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Aris, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bu Aris sudah difoto belum ini? Pada muncul semua di wajahnya. Ya. Sampun Pak. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Semoga semuanya sehat selalu. Yang masih di kampus hati-hati ketika pulang ya. Nah, jangan malam-malam, bahaya. Terutama yang perempuan, saya khawatir kalau malam-malam. Kalau Mas Lintang sih saya nggak khawatir, dia di rumah kayaknya itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.